Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perayaan liturgi Hari Raya Natal telah usai. Tetapi pesan Natal tetap menggema dan menantang kita untuk menjadikan pesan Natal sebagai inspirasi kesaksian hidup setiap hari bahwa Yesus tetaplah Sang Immanuel. Hari ini, 26 Desember, Gereja merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama gereja. Ia menjadi teladan konkret dalam berkomitmen menjadi saksi dan pengikut Kristus. Gereja menempatkan pesta Santo Stefanus persis sehari setelah perayaan Natal, dengan maksud menyadarkan kita akan arti perayaan Natal yang sesungguhnya. Natal menjadi momen bagi kita untuk menyambut dan menjadikan Tuhan sebagai pusat penggerak hidup dan karya kita. Dengan jalan demikian, kita akan diarahkan untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berupaya menjadi alatnya dalam mewartakan kerajaan Allah di lingkup kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, tentu hal ini tidak selalu mudah, apalagi dalam situasi zaman ini. Contoh hidup Santo Stefanus ditampilkan sebagai teladan bagi kita. Kita perlu berani berpegang teguh pada iman kepada Tuhan di tengah perkembangan dan gejolak digitalisasi, juga berbagai kepentingan di dalamnya yang menyesatkan. Seperti Santo Stefanus, kita ingin tetap setia mengikuti Tuhan meskipun harus dihadapkan pada aneka kesulitan, bahkan mengalami penderitaan, misalnya difitnah, ditertawakan, dicemooh, dijauhkan, dihina, dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk kemartiran kita bila mau berpegang teguh pada iman seperti yang dialami
Santo Stefanus. Namun, sikap iman dan pengorbanan demikian senantiasa berbuah manis, akan menghasilkan sukacita sejati, sebab kebenaran sejati akan selalu menang, meskipun kadang butuh ketabahan dan kesabaran, menanti waktu perwujudannya menurut waktu dan jalan-jalan Tuhan. Marilah kita bulatkan tekad untuk semakin menjadikan Tuhan sebagai pengarah hidup kita, dan kita bersedia menjadi saksi iman. Sebagai orang beriman, kita diingatkan untuk tidak khawatir, sebab Sang Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Dia akan menjaga dan melindungi kita. Karunia-Nya akan diberikan kepada kita pada waktu yang tepat. Keyakinan ini pula yang dihayati Santo Stefanus. Dia tidak takut diancam dan disiksa demi iman kepada Kristus. Bahkan, dia mendoakan mereka yang menangkap dan menyiksanya sebelum dia meninggal dengan dirajam, dilempari batu sampai mati. Pada saat terakhir hidupnya, ia masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan berikut. Tuhan, janganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka itu. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita, para pengikut Kristus zaman ini? Mari bertanya diri, sanggupkah menahan diri dan tetap bertahan dalam iman ketika cemoohan, cercaan datang menimpa, entah bagi diri pribadi maupun bagi keluarga dan persekutuan kita? Masih sanggupkah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus ketika harus kehilangan pekerjaan karena difitnah, kehilangan keluarga karena diadu domba, atau ketika anak-anak meninggalkan imannya karena tidak menjadikan kita orang tuanya sebagai panutan dan pedoman dalam hidup beriman mereka? Semoga semangat dan kemartiran Santo Stefanus menjadi penyemangat kita untuk tetap bertahan dalam iman walaupun tantangan begitu besar. Percayalah, Kristus tetap menjadi penopang dan pelindung hidup kita selama-lamanya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menjadikan Engkau Sang Immanuel, penyelamat sejati dalam segala perjalanan hidup beriman kami. Jauhkanlah kami dari rasa putus asa, ketakutan, keinginan untuk melarikan diri dari iman akan Engkau. Jangan sampai kami mengingkari-Mu saat iman kami ditantang oleh berbagai persoalan hidup zaman ini. Tetaplah Engkau menyemangati kami dan menjadi penolong sejati. Biarlah kami belajar menjadi martir bagi-Mu melalui teladan hidup Santo Stefanus yang setia sampai akhir hidupnya menjadi murid-Mu. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati kini dan selamanya. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas dan seluruh gereja
Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.